Uklik 500 ribuan kita tampilkan di video kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen tahu untuk unitnya, terutama untuk spesifikasinya, silahkan dicek videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Shop. Sesuai yang ada di depan tadi, kita menghadirkan unit dengan harga murah. Sesuai dengan moto kita, yaitu unitnya murah, tapi untuk bagian dari spesifikasi kualitasnya dia bisa dikatakan masih bagus dan bisa dikategorikan masih sangat tinggi untuk bagian dari kualitasnya. Oke, 500 ribuan untuk unit ukliknya. Ini ada 3 unit yang harganya paling murah untuk unit uklik. Kalau PCP, sama nanti teman-teman pengen lihat bagian harga paling murahnya, next saya bakalan kasih untuk ulasannya di video kita ke depannya ya. Oke, kalau kita bicara untuk harga, pastinya unit yang paling murah itu tetap dapatnya di unit uklik. Kalau PCP itu pasti nantinya untuk dapat harga paling murahnya rata-rata itu paling rendah untuk kelas PCP tabung kuningan itu kurang lebih di harga 800-an ya, 800 ribuan itu udah paling bagus untuk akurasinya. Sebenarnya ada lagi yang harganya di bawah itu. Kita punya PCP yang harganya 650.000 itu kita juga ada. 650, 690, hampir ke 700.000. Tapi untuk bagian dari akurasi nggak usah ditanyakan lagi, pastinya menyusahkan. Maka dari itu saya tadi bilang untuk unit PCP paling murah itu pastinya kenanya tetap di harga yang di bawah 1 jutaan. Kurang lebih kalau tabungnya kuningan itu dia kenanya di 800 ribuan, paling murah. Paling murah. Kalau monel di kita paling murah itu di 900 ya, 900 ribuan lah. Hampir ke 1 juta, selisih 10.000 saja soalnya. Oke. Kita bahas dulu untuk bagian dari unit uklik, dunia uklik. Ini untuk unitnya itu ada 3 unit yang saya keluarkan. Ini request salah satu kemarin. Cuma saya lupa nggak nge-crop atau screenshot untuk bagian dari komentarnya itu. Sudah terakhir saya balas, sudah saya scroll gini, sudah saya perbarui, hilang untuk komentarnya. Oke, ini unitnya itu ada 3 yang bisa saya keluarkan. Ini salah satu unitnya nipis, 2 sih. Ya 2. Untuk bagian dari salah satu unitnya pastinya nggak usah diragukan lagi, paling murah ini soalnya. Sekalipun untuk kualitasnya standar, untuk unit yang paling bawah ini juga yang paling murah. Oke, ini ada Innova, terus Benyamin sama Innova untuk unitnya. Kalau yang di atas sendiri ini harganya itu di 500 ribuan, ya 500 ribu pas kayak enggak salah. Dari 500 sampai 550.000 untuk unit yang pertama, yaitu di Innova Mini. Ya, ini kalau buat unit-unit jaga-jaga sih bisa aja unitnya. Ya sesuai dengan kualitasnya dan juga harganya. Unit yang seperti ini gak kualik kan? Oh ya aman. Unit yang seperti ini pastinya punya kualitas yang kita bisa katakan itu dia masuk kualitas sedang. Jadi nggak jelek dan nggak tinggi itu nggak. Dia masuk sedang untuk bagian dari kualitasnya. Ya harganya murah pastinya untuk bagian dari bahan juga berpengaruh ke bagian unit yang dipakai. Bahan unitnya itu juga berpengaruh yang dipakai. Untuk kualitas dan umur pastinya teman-teman bisa sadari sendiri karena harganya murah dari unitnya. Kalau unitnya modelnya mini seperti ini, otomatis untuk bagian dari ukurannya paling panjang itu ya di 30 cm untuk bagian dari ukuran unitnya. Nah, untuk unit yang seperti ini selain dari modelnya yang kecil, modelnya yang mini, unit ini itu juga punya power yang bisa dikatakan itu ya nggak sedang nggak kecil juga, jadi masuk ke tengah-tengah antara sedang dan kecil. Ngomongnya ya. Oke ya, unitnya itu seperti ini Innova Mini, dia itu modelnya Pista kayak gini atau Pisto L. Oke ya, dia modelnya seperti ini. Jadi untuk bagian dari pembawaan ya pastinya untuk pembawaan yang nggak ngerepotin buat teman-teman yang suka unit-unit yang kecil, pastinya ya harganya murah, cuma di 500 ribuan ya, 500 ribuan untuk harganya. Sesuai yang ada di layar saja ya. Sebenarnya saya juga mulai lupa teman-teman untuk bagian dari harga unit yang seperti ini. Ya sejak saya tidak jadi admin, saya lebih tenang cuma bagian ngurusi akurasi. Kalau seumpama ada sebuah unit yang agak ribet ya baru saya pusingnya di bagian situ. Oke ya. Ini buat unitnya seperti ini. Kalau dari tampilan full hitam, ya memang dari dulu itu dia full hitam. Ada juga yang buat warnanya itu ada kemarin coklat cuma satu itu cuma buat coba-coba sih, ternyata ada yang beli juga. Ada satu warna coklat kemarin pas waktu coba-coba sih, itu kalau nggak salah di tahun kemarin sebelum kita jalan-jalan ya, kurang lebih di bulan mau Desember itu ya, pokoknya bulan sebelum Desember itu kita pernah coba satu unit yang warna coklat, ada yang beli juga, agak unik soalnya. Oke ya, kalau kita ngobrolin unit-unit kecil di kita itu juga pernah ada unit
river kecil ya, river kecil itu juga ada untuk unitnya. Tapi untuk bagian dari unit yang sekarang juga sudah tidak ada untuk unitnya seperti itu. Kalau teman-teman penasaran untuk unitnya, nanti bisa dicek di YouTube kita, terutama di shorts itu nanti teman-teman langsung pilah saja unitnya di videonya, di gimana ya, bisa kita langsung saring saja di paling banyak ditonton. Itu ada 2 unit, yang satunya ini, yang satunya river kalau nggak salah untuk unitnya. Sama-sama kecil tapi untuk bagian dari kualitas beda. Kalau unit ini dia itu pakai buat bagian dari tabungnya itu tipis ya, sesuai dengan ukurannya. Dia yang kecil, jadi kecil murah. Jadi untuk bagian dari harga pastinya untuk bagian dari harganya, bagian dari itunya teman-teman, bagian dari kualitasnya pastinya juga ya minimum, seminimum mungkin. Oke, ini kalau kita cek untuk bagian dari ketebalannya ini 1,5 mili. Jadi termasuk untuk bagian dari tabung bisa dikatakan tipis ya, bisa dikatakan kok tabung bagian dari pipanya bisa kita katakan tipis, agak tebal dikit untuk bagian dari pipanya ya. Jadi untuk penggunaan pastinya nanti ya tidak sekuat unit-unit dengan ukuran pipa dengan tebal 2 mili. Rata-rata kan banyak yang pakai 2 milian kan untuk bagian dari pipanya, pipa pemompaannya. Maka dari itu unit ini nggak bisa sekuat untuk jumlah pompaannya seperti unit-unit yang ukuran 2 mili untuk bagian dari pipanya. Ya, untuk unit ini tuh cuma pakai di 5 mentok. Ini kayaknya dari pompa 3 ini sama anak-anak sini, bentar ya. Ya. Ya seperti itu teman-teman. Kadang-kadang di sini itu ada unit yang sudah dipompa terus dimasukin lagi ke dalam kardus kayak gini. Agak ngeselin memang teman-temannya ada di sini. Maka dari itu di Sanjay itu nggak ada yang full semuanya, agak miring semuanya termasuk saya. Oke ya. Untuk unit yang seperti ini, untuk bagian dari pipanya itu juga kita bisa lihat sendiri karena dia modelnya kecil, otomatis dari pipa dia juga nggak panjang-panjang banget. Kalau kita ukur sampai belakang, dia itu ukuran fullnya ini di 30 cm untuk bagian dari mesinnya. Kalau kita ukur seluruhnya tanpa popor. Kalau sama popor ini kurang lebih cuma di 35 cm sih untuk bagian dari ukuran full panjang unitnya. Sampai sini bokongnya, nggak sampai di bagian kakinya ya. Oke. Untuk bagian pemompaan minimal itu di 3, tapi untuk penggunaan bisa mengeluarkan peluru itu di 4. Ya, untuk bagian dari minimalnya itu memang 3, tapi untuk bagian dari pemompaan untuk mengeluarkan peluru itu minimal harus pakai 4 kali pompa dan maksimalnya di 5. Ini agak ribet juga soalnya unit-unit yang kecil kayak gini. Beda soalnya. Kalau kita bandingkan dengan river yang pernah saya bahas dulu, dia itu buat bagian dari bahannya itu memang tebal. Jadi untuk bagian dari pemompaan dia 8, 9 itu masih oke. Tapi untuk bagian dari power ya lebih oke yang itu tadi kalau kita bandingkan dengan ini. Maka dari itu unit ini memang terkenal bagian dari murahnya. Kalau bagian dari laras dia pakai laras OD8. Kalau panjangnya ini kurang lebih dipanjang 25 cm. 25 sampai 30 cm lah untuk bagian dari larasnya. Untuk penggunaan dia pakai alur 12. Dan kalau teman-teman pengen tahu untuk bagian dari mimis testnya, cuma cocok di 8 grain untuk bagian dari mimisnya. Jadi untuk penggunaan ya seumpama kita pakai di 8 grain ke atas nggak bisa. Kalau teman-teman punya mimis di 6 grain nanti juga bisa. Tapi juga jarang sih untuk penggunaan mimis 6 grain. Rata-rata paling kecil kan cuma di penggunaan di 8 grain kan. Di atasnya itu juga termasuk jarang untuk penggunaan unitnya. Oke, dan itu bagian dari yang tebal ini serombongnya. Serombongnya pun juga tipis teman-teman. Maka dari itu harganya murah. Kalau untuk bagian dari depan ini pengait antar tabung dan juga yang menyatukan antara tabung dan serombongnya ini dia itu pakai ABS atau plastik. Dan untuk bagian dari drat nipple-nya pun juga pakai plastik. Ini untuk penggunaan ya harus benar-benar hati-hati. Ini sekalipun teman-teman nggak pakai peredam pun juga nggak masalah. Soalnya untuk bagian dari power juga kecil, suara juga kecil dari unitnya. Nggak ngaruh. Oke ya. Untuk unitnya seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, untuk Innova memang dari dulu bagian yang rawan itu di bagian sini. Selain dari badannya ya, yang paling rawan itu di bagian sini karena untuk pemasangan seumpama terjadi sebuah ya agak diongkek dikit itu pastinya juga ngaruh ke bagian dari kekuatannya bakalan berkurang kalau kita paksa ongkek dikit ya. Oke. Kalau bagian dari chamber ini juga rumahannya itu pakai bahan ABS juga atau bisa kita katakan plastik ya. ABS ini bukan baja ya, ini bahannya masih ABS, jadi untuk penggunaan teman-teman ya tetap hati-hati. Untuk bagian dari penggunaan lebih baik sering-sering dikasih jeda untuk penggunaannya. Jadi 5 kali pompa dor, habis itu ya kasih jeda beberapa saat, habis itu dipompa lagi. Setelah itu mungkin bisa dikasih jeda yang agak panjang lagi.
Jadi untuk bagian dari dalamannya ini biar lebih awet lagi untuk penggunaannya ya. Ini kalau kita bicara untuk bagian dari picu, dia pakai picu-picu standar. Ini pun juga bahannya dari ABS plastik. Bagian dari picunya. Jadi untuk penggunaan ya, teman-teman bisa sadari sendiri. Untuk penggunaan pastinya juga nggak bisa kita paksa. Ini kalau penggunaan tikus pun, ya harus jarak dekat. Untuk penggunaannya ini juga cuma maksimal sarannya itu di kurang lebih di 10 meteran untuk unitnya. Itu pun kalau pakai mimis yang pas, dan untuk bagian dari pemompaan yang gede ya untuk unit ini ya. Pompaan gede di ukuran 5 sampai 6 kali pompa. Ini untuk penggunaan ya teman-teman bisa setting sendiri nanti untuk penggunaannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan juga untuk penggunaannya. Ya, pemasukan mimis masih single shoot pastinya. Cowok samping ini buat bagian dari pengeluaran lontoknya, dia tuh modelnya seperti ini. Untuk unit ini yang bisa banget teman-teman manfaatkan tuh kalau seumpama teman-teman butuh visir ya. Visir belakangnya ini sangat benar-benar sangat bermanfaat. Seumpama nanti teman-teman butuh visir, terutama kalau visirnya teman-teman itu yang mungkin PCB atau uklik-uklik yang agak gedean itu, dia untuk bagian dari visir belakangnya rusak, nanti bisa ambil unit ini saja. Visirnya oke banget soalnya untuk bagian dari visir belakang, dia itu model lubang kayak gini ya, jadi untuk penggunaan lebih memudahkan penggunanya. Oke, 500 ribuan kalau yang ini. Kita ada juga yang 500 ribuan lagi, yang ukurannya agak gede. Kalau teman-teman pengen ambil ya bisa diambil ini saja. Ini unitnya itu Benjamin Cobra yang wadah kuning ini ya. Kita masukkan dulu. Benjamin Cobra, dia itu pakai baja. Untuk ketebalan sudah masuk tebel untuk unitnya. Oke, kita keluarkan untuk unitnya seperti ini. Tebel, lumayan oke juga untuk beratnya. Benjamin Cobra atau biasa kita sebut BC ya, bukan BC bed casting, bukan ya. Oke, unitnya kalau kita keluarkan mesinnya itu kayak gini, untuk popornya kayak gini, lebih ke kesan klasik yang ditawarkan kalau unit ini harga 500.000. Dan untuk bagian dari pengendalian pastinya nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi, karena untuk bagian dari visir ini yang agak susah nyetingnya teman-teman. Nah, saya dari dulu masih belum menemukan cara nyeting visirnya untuk Benjamin Cobra. Ini untuk penggunaan rata-rata, untuk penggunaan ya pakai penggunaan mungkin di tes grouping, biasanya seperti itu kalau dimintain tes untuk unit ini ya. Saya belum familiar untuk penggunaan visir seperti ini, tapi rata-rata biasanya katanya untuk unit yang visir seperti ini dia itu sudah ke setting katanya, tapi ya. Oke, kita lanjut untuk bagian dari tabung. Nah, unit ini sekalipun harganya di 550.000. Oh ya, ini saya kabarkan dulu ya, untuk harga di 550.000. Ini unitnya itu untuk bagian dari tabung ini udah pakai tabung tebel milinya itu di 2 mili. OD-nya pun juga OD 25. Jadi untuk berat di unit ini itu lebih terfokus ke bagian tabungnya sini daripada ke ya, ini termasuk enteng teman-teman. Ini beneran enteng untuk bagian dari kopornya. Bahannya kayu mahoni juga sih. Untuk bagian dari entengnya benar-benar enteng. Oke ya. Kalau unit ini tuh lebih terfokus di bagian pipanya, untuk bagian dari berat di unitnya. Pipanya pakai OD25. Bahannya dia pakai bahan-bahan baja. Iya, pipa baja. Untuk bagian dari ukuran ketebalan di bagian sininya ini termasuk kita bisa kategorikan sedang. Bagian dari ukuran pompanya. Coba ya. Juga agak susah sih untuk penggunaan unit ini. Beda banget untuk penggunaannya, karena untuk unit ini tuh dia untuk penggunaan pemasukan mimisnya itu dia pakai pengukangan, penarikan trek kayak gini. Untuk unit penggunaan uklik kan jarang juga untuk penggunaan trek kayak gini. Rata-rata di penggunaan yaitu tadi antara model pengeluaran lontoknya dengan model di tombol, kalau nggak gitu diputar kan. Jadi untuk unit ini termasuk beda sendiri sih. Ya, bagian dari suara seperti itu tadi. Kalau kita bagi untuk unit ini, untuk bagian dari paling gede yaitu tadi di bagian pipanya. Kalau ukuran paling kecilnya itu di bagian sininya teman-teman. Nah, larasnya ini tanpa ada tambahan serombong untuk unit ini. Jadi larasnya itu model telanjang, oke ya. Dan nggak ada drat nipple-nya. Ya, betul, tidak ada drat nipple untuk unit ini. Jadi untuk penggunaannya ya seperti itu tadi. Untuk unitnya itu bisa kita katakan tanpa ada tambahan peredam untuk unitnya. Model Benjamin Cobra, Benjamin Falcon. Kalau teman-teman cari PCB yang dari Benjamin yang murah, Benjamin Falcon itu modelnya kayak gini juga. Cuma untuk bagian dari model pengisiannya yang berbeda. Kalau unit ini kan pakai pengisian sementara atau uklik.
Kalau yang PCP Benjamin Falcon itu dia full PCP untuk penggunaannya. Ya, untuk penggunaan pastinya juga beda karena PCP dan juga uklik ya. Kalau ukurannya sama, ya modelnya pun juga sama antara Benjamin Falcon dan juga Benjamin Cobra seperti ini. Dari ukuran model depan dan juga ukuran model belakang dia sama. Oke, seperti itu tadi. Maka dari itu Benjamin, terutama Falcon itu memang terkenal murah untuk bagian dari unit PCP. Kalau bagian dari uklik Benjamin Cobra ini juga termasuk sangat murah. Untuk Benjamin kita sering pertanyaan, untuk dapetin pertanyaan itu sering-sering di Benjamin Franklin. Itu sebenarnya untuk bagian dari spesifikasinya kurang lebih sama. Untuk bagian dari model pun juga sama. Mungkin selisih di bagian ujung larasnya agak panjang dikit lah untuk bagian dari yang Benjamin Franklin ya. Oke, itu pun juga kita belum pernah meredikan sih untuk Benjamin Franklin, itu lebih ke Benjamin Cobra untuk penggunaan uklik. Kalau kita bahas soal larasnya, ini maaf ya tadi agak loncat dikit. Untuk bagian dari larasnya itu dia pakai OD8 model telanjang, alurnya 12, penggunaan baja. Iya, baja sekarang. Dulu masih sempat banyak banget untuk penggunaan dari unit-unit yang Benjamin Cobra ini, dia pakai kuningan itu banyak banget untuk bagian dari larasnya. Sekarang udah teralih ke bagian baja. Penggunaan bagian dari pemasukan mimisnya dia single shoot kayak gini, coak samping. Ya, modelnya kalau kita ngomongin Benjamin dari yang model seperti ini, kalau ukliknya ya kayak gini, kalau PCP-nya kayak Benjamin Falcon. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube model Benjamin Falcon, sama persis. Mulai dari bagian belakang chambernya, bagian dari visirnya, depan, belakang, terus bagian dari model ujung antar laras dan juga antar tabung depan, dan juga laras bagian ujung depannya dia itu sama, modelnya sama. Lalu kita rangkum untuk bagian dari spesifikasinya. Laras pakai OD8, panjang di 45, panjang di 45 cm, bahannya seamless. Terus untuk bagian dari tabung dia pakai bahan baja ukuran OD25. Bagian dari pengisian maksimal di 8 pemompaan sampai 9 kali pemompaan untuk unit ini. Oke, harganya 550.000. Ini belum terjadi sebuah kenaikan harga sama sekali sih untuk unit ini. Beda sama unit Innova, kita sempat 2 kali menaikkan harga, tapi kita kembalikan lagi ke harga normal. Kalau yang Innova ini belum sempat kita naikkan untuk harganya, tetap di 550.000. Kalau menurunkan sempat, pas waktu itu kita kebanyakan sampai kita buat promo 3 bulan sampai 4 bulan unit ini di harga 450.000 dulu. Kalau yang ini dulu itu di 300.000, di 350, kalau nggak itu di 400 untuk unit ini dulu. Oke ya, ini jadi untuk video kali ini tuh sebenarnya unit-unit yang pernah kita buatkan promo dengan harga yang murah banget untuk waktu itu. Pas waktu kita awal-awal buka toko, kita mulai penjualan senapan kayak gini itu pas waktu tahun kemarin, bulan Agustus. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan anomali seperti saya ini ya sejak bulan itu mungkin ya. Jadi teman-teman mungkin sudah agak familiar dengan saya, karena rata-rata untuk pembeli itu mereka sudah nonton kurang lebih di 3 bulanan baru beli untuk unit yang ada di kita, seperti itu tadi. Oke ya, kembalikan Benjamin Cobra. Yang terakhir di Sharp Innova Standard untuk unit dengan harga paling murah untuk uklik. Innova Standard dan Innova Long untuk unitnya itu cuma selisih di bagian laras. Kalau laras kita ngomongin larasnya itu cuma selisih di 15 cm ya, untuk panjang larasnya. Terus spesifikasi semuanya sama, jadi untuk bagian dari tabung, ukuran tabung, ukuran laras, terus alur laras, untuk bagian dari chambernya itu sama semua untuk unit Innova yang long dan juga standar, cuma selisih di bagian larasnya saja. Kita buka nah, Innova standar dia terkenal untuk bagian dari spare part-nya yang dijual di pasaran itu besar banget. Untuk penjualan spare part di pasaran, terutama kalau teman-teman pengen upgrade Innova, itu banyak banget untuk penjualan spare partnya, terutama di bengkel-bengkel pastinya banyak banget untuk penjualan spare partnya. Untuk perubahan biasanya untuk upgrade itu biasanya lebih difokuskan ke bagian dari chamber dalemannya, sama juga bagian dari tabung pengisiannya sini. Untuk upgrade-nya lebih banyak untuk penggunaannya dirubah ke stainless ya, dalaman chambernya, dan juga bagian dari rumahnya ini biasanya itu rata-rata dirubah ke bagian bahan stainless untuk unit-unit Innova seperti ini. Untuk perubahannya tabung biasanya dirubah ke tabung V5 ya,
pakai tabung-tabung yang bagus sekalian untuk perubahannya. Biasanya kalau perubahan yang nggak terlalu gede di bagian itu, karena ada juga unit Innova itu yang dirubah untuk bagian dari tabung, terus bagian dari laras, semuanya memang ada juga yang memang dirubah full untuk unitnya. Nah, ini untuk perubahan pastinya juga ada. Untuk bagian dari harganya itu lumayan juga untuk naiknya. Jadi untuk penggunaan, tapi untuk bagian dari penggunaan itu nanti ngefek banget untuk penggunaan Innova yang sudah upgrade dengan unit yang belum di-upgrade. Jadi untuk penggunaan unit Innova, terutama yang standar pabrikan seperti ini, produksi Indonesia lagi. Jadi untuk bagian dari penggunaan dia itu lebih di bagian ke fungsinya, bukan di bagian ke bagian penggunaan jarak kualitas jauhnya, itu lebih ke bagian fungsinya saja untuk unitnya. Untuk unit yang saya maksud bagian dari fungsinya itu dia bisa dipompa kayak gini. Nah, kayak gini. Terus itu bisa kita gunakan untuk membidik. Untuk bagian dari fungsi yang saya maksud itu dia seperti ini. Bisa dipompa. Terus bisa digunakan untuk masuk dan mengeluarkan mimisnya, dan juga digunakan untuk membidik. Difungsikan seperti itu sebenarnya untuk unit-unit dengan ukuran-ukuran standaran, terutama belum upgrade dan dengan harga murah. Biasanya lebih di bagian ke fungsi itu. Maka dari itu rata-rata untuk penggunaan Innova, penggunanya kebanyakan itu lebih ke pengguna upgrade. Ya, rata-rata lebih banyak yang di-upgrade untuk penggunaan Innova. Karena kalau kita ambil langsung dari Innova langsung, yang dari Jepang langsung, dia untuk bagian dari harganya pastinya juga mahal. Terpengaruh dari bahannya yang dipakai juga bagus. Terus untuk bagian dari PPN yang masuk, PPN ketika unitnya mendarat di negara kita, dan juga untuk bagian dari pajaknya yang lainnya. Jadi untuk bagian dari harga ya pastinya naiknya jauh. Oke ya. Tapi banyak juga untuk pengguna dari Innova yang original dari Jepang itu juga banyak banget untuk penggunanya. Oke. Kalau kita bahas untuk bagian dari laras, dia cuma pakai panjang di 50 untuk unit ini. Kalau yang standar ukuran panjang 50, kalau yang long di ukuran 65. Kalau OD-nya standar ini di OD 8, alurnya di OD 12. Dan untuk sama sih dengan yang long juga seperti itu juga. Untuk bagian dari pipa dia pakai pipa-pipa kecil di OD 22. Nah, untuk bagian dari fungsinya selain untuk harganya murah, unit ini juga ringan. Jadi untuk penggunaan pastinya juga nggak bikin kita cepet capek untuk unitnya. Nah, ini untuk bagian dari modelnya. Ya, ini salah satu ciri-ciri dari unit-unit murah, teman-teman. Modelnya rata-rata ya nggak aneh-aneh, nggak nyeleneh-nyeleneh. Ya, modelnya klasik seperti ini untuk unitnya. Jadi untuk tampilan ya biasa banget. Ya, memang karena harganya murah untuk unitnya. Jadi untuk penggunaannya seperti itu tadi, lebih banyak difungsikannya. Terus untuk bagian dari model, karena unitnya itu murah, pastinya modelnya ya seperti itu untuk bagian dari modelnya ya. Dan untuk bagian dari penggunaan yaitu tadi lebih difungsikan ke penggunaannya, asal unitnya itu bisa digunakan, itu juga sudah sangat bagus. Oke. 600.000 untuk yang unit standar. Kalau yang unit long itu di 650.000. Untuk bagian dari kualitas, bagian dari selain kualitas dan juga penggunaan bahannya itu sama dengan yang Innova Mini tadi. Bagian dari rumahannya ini masih pakai ABS. Bagian dari picu ini juga ABS, bagian dari ujungnya ini juga ABS, terus untuk bagian dari nepelnya ini juga jadi ABS, dari ABS. Jadi tujuan pembuatan video ini itu selain memperkenalkan unit-unit murah yang harganya harga bawah banget untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan pembuatan video ini itu juga ditujukan sebagai edukasi juga. Kalau teman-teman yang mungkin beranggapan untuk unit yang murah itu pasti kualitasnya bagus dan untuk bagian dari penggunaannya bagus, nggak menutup kemungkinan juga sih untuk harga unit murah teman-teman itu nanti juga dapat yang bagus, itu juga nggak menutup kemungkinan, karena juga banyak beberapa unit yang dikirim kualitasnya itu bagus banget, itu juga ada sekalipun harganya murah. Contoh seperti ya PC tapi ya untuk uklik jarang. Oke ya, seperti itu tadi teman-teman. Jadi untuk penggunaan uklik di harga murah rata-rata di penggunaan ke bagian fungsinya. Oke, untuk kualitas dia kualitas standar. Karena dari itu tadi pengaruh dari harga dan juga bahannya. Kalau model ya seperti itu tadi. Modelnya rata-rata di model-model biasa, model-model klasikan. Oke, pembahasan kita selesai. Next, mungkin kalau teman-teman minta
direviewkan unit-unit PCB murah. Nanti saya buatkan videonya juga kalau ada permintaan. Kalau enggak ya alhamdulillah. Oke ya, seperti ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.